Keesokan harinya, Wu Chen makan pagi dan pergi ke Changlongling. Changlongling jauh dari kota Tianjin. Bahkan dengan kekuatan dan kecepatan kaki Wu Chen, dia telah menempuh perjalanan hampir seharian, yang membawanya ke perbatasan Changlongling. Setelah memasuki Gunung Changlong, Wu Chen mendongak dan melihat satu demi satu gunung, yang muncul dalam penglihatannya. Gunung-gunung ini sangat berbeda dari gunung-gunung lainnya, karena gunung-gunung di sini hampir gundul, dan tidak ada tumbuhan sama sekali. Seluruh gunung dikelilingi oleh aliran udara yang aneh, yang sangat ganas, seperti tempat tinggal monster itu. Dapat dilihat bahwa mungkin ada semacam binatang misterius di Gunung Changlong. Mungkin, lolongan hantu di Gunung Changlong disebabkan oleh binatang misterius yang bersembunyi di Gunung Changlong. Sekarang, dia hanya berdiri di luar. Dia belum secara resmi memasuki Changlongling. Dia tidak dapat melihat mengapa dia datang ke sini. Jadi Wu Chen melihat sebentar, mulai berjalan masuk, tanpa rasa takut. Di sepanjang jalan pegunungan, Wu Chen berjalan ke gunung selama setengah jam. Dia tidak melihat apapun atau mendengar apapun, yang membuatnya bertanya-tanya. Apakah semua legenda tentang Changlongling itu fiktif? Tepat saat pikirannya muncul, tiba-tiba, angin yang aneh dan tidak dapat dijelaskan bertiup, yang sangat aneh dan penuh dengan udara dingin. Bersamaan dengan angin, terdengar suara melengking, seperti siulan hantu, yang membuat orang menggigil tanpa kedinginan. Wu Chen berhenti tanpa sadar, menahan napas dan mendengarkan suara itu dengan saksama. Namun, tepat ketika dia ingin mengamati dengan saksama, angin itu tiba-tiba menghilang, bersama angin, dan suara yang tidak dapat dijelaskan itu, juga menghilang bersama angin, seolah-olah tidak pernah muncul. Ada apa? Wu Chen mengerutkan kening. Pikirannya selalu tajam, jadi dia sangat yakin bahwa tadi ada angin, dan suara itu bukan ilusi. Dia memang mendengarnya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, menghilang. Apakah itu ilusi? Menyadari kemungkinan ini, Wu Chen bahkan lebih terkejut dan kecewa. Ini bukan hal yang umum. Ini sangat hegemonik. Begitu terperangkap di dalamnya, jika Anda tidak dapat menemukan terobosan, itu akan sangat merepotkan. Namun, sulit untuk mengatakan apakah itu fatamorgana atau bukan. Jadi, ini hanya semacam spekulasi. Mungkin benar atau salah, siapa tahu. Berdiri di tempat yang sama, menunggu beberapa saat, angin masih belum muncul, Wu Chen tidak peduli, dan terus berjalan. Tidak lama setelah berjalan maju, angin lain datang. Angin ini, seperti yang sebelumnya, memiliki udara dingin. Selain itu, dengan angin yang bertiup, ada suara melengking. Suara ini seperti hantu yang bersiul. Itu sangat menakutkan sehingga orang-orang ketakutan dan semua orang yang mati berada dalam bahaya. Wu Chen langsung berhenti untuk mengamati angin dan suara itu. Namun, seperti angin dan suara sebelumnya, suara itu langsung menghilang, dan kemudian, tidak terasa. Alis Wu Chen berkerut. Dia belum pernah menghadapi situasi yang aneh seperti itu. Sekarang dia bahkan meragukan apakah pandangannya sebelumnya akurat atau tidak. Jika angin itu nyata, itu seharusnya tidak hanya masalah sesaat, karena begitu angin di pegunungan terbentuk, ia akan terus bertiup. Adapun lolongan hantu yang mengerikan itu bahkan lebih tidak benar. Di dunia ini, tampaknya tidak ada yang namanya hantu. Oleh karena itu, Wu Chen menebak bahwa itu mungkin fatamorgana di sini, dan tempat dia sekarang berada adalah fatamorgana. Karena tidak ada ancaman baginya, Wu Chen tidak peduli. Dia terus bergerak maju. Dari waktu ke waktu, itu terdengar, bercampur dengan siulan hantu. Namun, Wu Chen sama sekali tidak peduli. Dia terus bergerak maju. Angin dan suara seperti ini tidak membahayakannya. Apalagi yang dia lakukan. Sekarang, dia semakin yakin bahwa tempat yang dia tempati sekarang benar-benar fatamorgana. Apa yang dia lihat di depannya dan dengar di telinganya tidaklah nyata. Semua ini hanyalah ilusi dan perubahan fatamorgana. Berjalan, entah berapa lama, tiba-tiba, tubuh Wu Chen bergetar, hampir tanpa sadar berhenti. Ada apa? Dia berhenti begitu tiba-tiba, tidak peduli siapa dia akan terkejut. Perasaan seperti ini, seperti kekuatan misterius apa yang mengendalikan tubuhnya, tidak dapat mengajari orang untuk menjadi bingung. Melihat ke atas, masih ada dunia telanjang di depannya. Selain batu-batu, tidak ada yang lain. Semuanya tampak tidak berubah sama sekali.
Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba melihat ke belakang, melihat ke tanah, dan menemukan sesuatu yang menakjubkan, karena dia menemukan bahwa tidak ada jejak kaki di belakangnya. Ini adalah penemuan yang mengejutkan, karena dia menginjak tanah selangkah demi selangkah tadi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat setengah dari jejak kaki di belakangnya? Kepala Wu Chen juga penuh dengan tanda tanya besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa? Apakah pengalamannya hanya seperti mimpi? Apakah semuanya tidak nyata? Dengan kata lain, apa yang dilihatnya sekarang benar-benar tidak benar, pengalaman yang tidak nyata. Setelah beberapa saat, Wu Chen tidak dapat memikirkannya. Karena dia tidak dapat memikirkannya, hanya ada satu cara, yaitu dengan memverifikasinya. Selama Anda memverifikasinya, Anda dapat mengetahui kebenaran dan kepalsuan dari berbagai hal. Metode verifikasinya juga sangat sederhana, yaitu dengan mengambil beberapa langkah lagi untuk melihat apakah ada jejak kaki atau semacamnya. Katakan lakukan, Wu Chen melangkah, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti, melihat ke belakang, ada beberapa jejak kaki di belakang, terlihat jelas. Wu Chen berjongkok dan menyentuh jejak kaki ini, serta tanah dan batu di sekitarnya. Itu sangat nyata dan benar. Karena situasi saat ini nyata, hanya ada satu penjelasan untuk pengalaman sebelumnya, yang sebenarnya adalah Fata Morgana. Itu Fata Morgana. Wu Chen terkejut dan heran. Dia tidak menyangka bisa ada ilusi di tempat seperti itu. Itu bukan fenomena alam, itu adalah hasil kerja kekuatan manusia. Mengenai kekuatan manusia macam apa itu, dia masih belum tahu. Aku seharusnya sudah keluar dari ilusi sekarang. Setelah melihat ke belakang, Wu Chen tidak banyak berpikir. Sejak dia keluar, dia masih peduli tentang apa yang harus dilakukan. Mari kita lanjutkan. Saya ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Melihat dunia yang telanjang ini, Wu Chen tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Setelah pengalamannya tadi, rasa ingin tahunya telah sepenuhnya terpendam. Dia ingin melihat apa yang ada di Gunung Changlong ini. Melangkah maju, Wu Chen terus berjalan. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, seluruh dunia tampaknya jatuh ke dunia yang gelap. Berjalan terus, Wu Chen tiba-tiba menemukan sebuah prasasti batu. Di bawah cahaya matahari terbenam, prasasti itu tampak terang dan gelap, seolah-olah kosong dan padat. Apakah prasasti ini yang dikatakan Yu Jie tentang prasasti Changlong? Dengan keraguan ini, Wu Chen mempercepat langkahnya. Segera, dia tiba di prasasti batu ini. Prasasti batu ini, yang telah terkikis oleh angin dan pasir untuk waktu yang lama, berbintik-bintik. Tulisan tangan di atasnya kabur. Hampir tidak terlihat, kecuali dua kata, yaitu Changlong. Melihat ini, Wu Chen mengangguk. Tidak diragukan lagi bahwa prasasti ini adalah yang dikatakan Yu Jie kemarin, berdiri di Gunung Changlong. Tempat rahasia Changlong dan Gunung Changlong dinamai berdasarkan prasasti ini. Akan tetapi, ia lebih meragukan mengapa sebuah monumen didirikan di sini, mengapa monumen itu didirikan di sini, dan rahasia apa yang tersembunyi di sana. Serangkaian pertanyaan muncul di benak Wu Chen. Wu Chen bingung. Ia melihat-lihat prasasti batu itu cukup lama, tetapi tidak menemukan petunjuk atau jawaban apapun. Sekarang, langit benar-benar gelap, dan di sekelilingnya gelap gulita. Ia tidak dapat melihat jari-jarinya. Pada saat ini, angin malam bertiup di sekujur tubuh Wu Chen, yang membuatnya menggigil. Angin malam terasa dingin dan menusuk. Wu Chen menatap langit dan melihat sekeliling. Sekarang langit sudah gelap, dan hanya ada tanah kosong di sekitarnya. Tidak ada apapun selain prasasti batu ini. Ia telah melihat prasasti batu ini sejak lama. Ia telah menggunakan berbagai metode untuk mendeteksinya, tetapi ia tidak dapat melihat petunjuk apapun, jadi ia tidak ingin mengurusnya lagi. Teruslah berjalan. Kegelapan, baginya, jelas bukan masalah. Ia memilih untuk terus berjalan. Dia belum menemukan petunjuk atau semacamnya, jadi dia tidak akan turun gunung begitu saja. Kalau begitu, semua usahanya sebelumnya sia-sia. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba, teriakan hantu keluar. Itu sangat suram, yang membuat orang merasa takut. Jika orang-orang yang tidak bertekad mendengar teriakan hantu itu, mereka akan takut membuat kaki mereka lemas dan gemetar terus-menerus. Mereka tidak berani tinggal di tempat seperti ini lagi. Namun, Wu Chen tidak berhenti. Sebelum itu, dia sering mendengarkan suara seperti ini.
Menurutnya, mungkin dia telah memasuki fantasi tertentu lagi. Cara terbaik untuk menghadapi ilusi adalah terus bergerak maju, mengidentifikasi arah, dan bergerak maju dengan teguh. Ilusi adalah ujian pikiran. Jika pikiran tidak teguh, ia tidak bisa keluar dari ilusi, hanya akan terjebak dalam ilusi sampai mati. Namun, tak lama kemudian, Wu Chen menyadari bahwa tebakannya tampaknya salah lagi. Kali ini, lolongan hantu itu bukan hanya satu suara, tetapi terus-menerus. Itu selalu ada di sekitar telinganya tanpa jeda. Ada apa? Wu Chen tak dapat menahan diri untuk berhenti lagi. Ada lolongan hantu yang melengking di telinganya. Itu seperti hantu sungguhan yang meraung di telinganya. Sungguh luar biasa. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wu Chen kembali terkejut, karena ia menemukan bahwa udara dingin yin di udara sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, yang menunjukkan bahwa semua yang ia alami sekarang bukanlah fata morgana, tetapi kenyataan, karena pada malam hari, matahari telah hilang, dan yang melemah, dan udara dingin yin berangsur-angsur menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Jika Wu Chen sekarang dalam keadaan ilusi, tidak akan ada perubahan dalam hukum alam. Inilah perbedaan antara yang tidak nyata dan yang nyata. Terlebih lagi, rasa dingin yang meningkat di tubuhnya memberitahu dia dengan terus terang bahwa semua yang ia alami sekarang adalah nyata. Namun, itu sedikit dingin. Apa yang tidak bisa dilakukan Wu Chen? Terlebih lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lolongan hantu yang terus-menerus di sekitarnya. Setelah menenangkan diri, Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, dia terkejut. Dia menemukan bahwa ketika dia tidak tahu jam berapa, banyak cahaya tiba-tiba muncul. Cahaya-cahaya ini terus bersinar di udara. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa benda aneh ini adalah kehidupan yang aneh. Apa ini? Tidak mengherankan bahwa Wu Chen tidak dapat mengenali semua makhluk aneh yang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Bahkan jika pengetahuan seseorang seluas mungkin, dia tidak dapat mengetahui semua hal. Pada saat ini, lolongan aneh hantu dalam kegelapan tiba-tiba keras dan mengerikan. Kemudian, Wu Chen menemukan bahwa cahaya pada makhluk-makhluk aneh di sekitarnya lebih terang. Dia tampaknya mendapatkan semacam perintah misterius dan mengelilinginya. Kemudian dia menyerangnya tanpa mengatakan apapun. Wu Chen telah waspada terhadap makhluk-makhluk ini untuk waktu yang lama, jadi ketika dia melihat mereka datang, dia sama sekali tidak panik. Setelah minum banyak, kekuatan yang melonjak keluar darinya, seperti banjir, mengalir ke segala arah, luas, dan bergolak. Hancurkan untukku. Sambil memegang tinju, Wu Chen meledakkannya dengan tinjunya. Kuat, ganas, kuat, terus bergetar, ruang bergetar. Sebelum mereka bisa mendekati Wu Chen, makhluk misterius di sekitar mereka dihancurkan dengan tinju, yang tidak mampu menahan tinju Wu Chen. Tweet, tweet. Melihat Wu Chen telah membunuh rekan-rekan mereka, makhluk misterius di sekitarnya juga marah. Ada banjir cahaya darah di sekujur tubuh mereka. Cahaya darah semacam ini sangat kuat. Kelihatannya seperti matahari kecil berwarna darah bulat, yang membuat langit dan bumi menjadi transparan. Phoenix. Tampaknya makhluk misterius di sekitar sedang marah. Wu Chen juga takut ceroboh. Dia menjalankan Huoyu Jue, yang merupakan salah satu keterampilan paling sakral di dunia. Kekuatannya memiliki efek menahan semua kejahatan di dunia. Dalam situasi ini, itu adalah yang paling tepat. Ci, api yang kuat, meletus, cahaya yang menyala-nyala, menerangi seluruh ruang. Melihat kobaran api yang kuat yang membakar Wu Chen, makhluk-makhluk misterius di sekitarnya berteriak, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan, dan menjauh dari Wu Chen satu persatu. Pecahkan untukku. Setelah minum banyak, Wu Chen mengepalkan tinjunya dan langsung meniupkan tinju api. Kekuatan teror, disertai dengan tinju yang melonjak, meletus. Makhluk-makhluk misterius di sekitarnya berteriak satu persatu. Sebelum mereka dapat melarikan diri, mereka langsung diaduk oleh tinju Wu Chen. Makhluk-makhluk misterius ini relatif lemah kekuatannya, paling-paling, mereka berada di level 3. Di depan Wu Chen, di mana kita bisa melihat mereka. Jika kita memukul mereka dengan satu pukulan, kita akan melihat berapa banyak makhluk misterius yang hancur, terbakar, dan berubah menjadi ketiadaan. Wu Chen tidak peduli lagi dengan makhluk-makhluk misterius ini. Yang dia pedulikan adalah suara yang membuat hantu melengking itu meraung.
Pemilik suara itu adalah keberadaan yang paling mengerikan. Namun, dia menjelajahi situasi di sekitarnya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada bayangan atau informasi di sekitarnya, yang membuatnya sangat bingung tentang apa itu. Karena tidak terdeteksi, Wu Chen tidak peduli. Dia terus bergerak maju. Sepanjang jalan, aura Shenhan menjadi semakin kuat, dan makhluk misterius itu terus-menerus mengganggu. Namun, kekuatan Wu Chen kuat, dan selain keterampilan aneh. Dalam mempraktikkan formula Phoenix, makhluk misterius ini tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkannya tidak peduli seberapa kuatnya. Setelah berjalan cukup lama, Wu Chen berhenti karena dia melihat api. Seseorang ada di depan. Sejauh yang dia tahu, Changlongling adalah tempat yang sangat mengerikan. Orang biasa tidak berani datang ke tempat ini sama sekali. Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua orang dengan kekuatan besar. Dari berita yang dia dengar, tampaknya ada beberapa murid sejati yang datang ke Changlongling. Jadi jika api di depan benar-benar jejak aktivitas manusia, kemungkinan besar mereka adalah murid sejati itu. Memikirkan hal ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk berurusan dengan 9 orang kuat di Zhenwu, apalagi orang-orang kuat di Xingji. Terlebih lagi, orang-orang kuat di Xingji ini bukanlah orang biasa, dan merupakan saudara kandung Akademi Beichen. Mereka telah dibina dengan sangat baik oleh Akademi Beichen. Kekuatan mereka jauh lebih banyak daripada orang biasa. Setelah mengalaminya dengan serius, Wu Chen menemukan bahwa ada 3 jenis kekuatan yang kuat, yang jauh lebih kuat daripada yang ada di Zhenwu, bahkan yang ada di Zhouxiongtian, Zhenwu, masih jauh lebih rendah daripada mereka. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini adalah murid sejati rumah sakit Beichen. Tiba-tiba, dia melihat bahwa lampu padam, dan kemudian dia merasakan bahwa ketiga kekuatan itu mulai bergerak ke arah kiri. Apakah kamu ingin mengikutinya? Murid-murid sejati ini tidak boleh datang ke Changlongling untuk bertamasya. Mungkin mereka mengetahui sesuatu, yang juga tidak pasti. Jadi, mungkin ada baiknya untuk mengikuti mereka dan melihat kemana mereka pergi. Namun, ketiga orang di sisi lain ini adalah yang paling kuat di Xingji dan murid sejati dari halaman Beichen. Mereka sangat kuat, tidak mudah untuk mengikuti mereka. Jika mereka ditemukan, mereka akan dibunuh. Itu masalah besar. Namun, jika dia tidak mengikuti mereka, dia akan berkeliling di Changlongling. Ketika dia menemukan rahasia di sini dan tiba di tempat harta karun itu berada, barang-barang itu akan dirampok oleh orang-orang ini. Tidak ada harapan baginya. Setelah menimbang-nimbang, Wu Chen akhirnya memutuskan untuk mengikuti mereka. Dia memiliki kepercayaan diri. Selama dia berhati-hati dan menjaga jarak yang baik, kemungkinan untuk ditemukan sangat kecil. Pergi. Setelah membuat keputusan, Wu Chen segera menindaklanjuti. Jika terlambat, ketiganya akan menghilang. Pada saat itu, jika dia ingin menemukan mereka lagi, itu akan sangat sulit. Mengikuti ketiga orang ini, Wu Chen menyeberangi puncak gunung dan tiba di puncak gunung lainnya. Selama periode ini, ia menjaga jarak yang relatif aman dengan ketiga orang ini, seperti berjalan di atas es tipis. Oleh karena itu, tidak ada bahaya dengan cara ini. Tiba-tiba, seseorang tiba-tiba berbalik, dengan tatapan tajam, ke arah tempat Wu Chen berada. Itu secepat kilat. Buruk, Wu Chen berkata dalam hati bahwa itu tidak baik. Ia segera bersembunyi, menahan napas, dan bahkan tidak berani keluar dari atmosfer. Di antara orang-orang ini, mereka semua adalah mereka yang memiliki keadaan bintang yang kuat. Kekuatan mereka mengerikan. Jika mereka ditemukan, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Mata pria itu mencari tempat asal Wu Chen untuk sementara waktu, mencari jejak Wu Chen. Namun, Wu Chen telah bersembunyi saat ini, dan ia memindai untuk sementara waktu, tetapi ia tidak menemukannya. Anehnya aku bisa merasakan sesuatu di belakang, tetapi aku tidak bisa melihatnya. Pria itu bergumam, memegang dagunya. Pada saat ini, seorang pria lain datang dan bertanya, "Ling, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau tiba-tiba berbalik? Apakah kau menemukan sesuatu?" "Tidak ada apa-apa, mungkin itu ilusi," kata Lin. Seorang pria lain melihat ke arah mata Ling dan tidak menemukan apapun. "Ayo pergi, Ling, kita mungkin akan bertarung keras nanti." Menepuk bahu Ling,
Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Ling mengangguk dan berkata, "Baiklah, Zhang Feng." Mereka bertiga terus berjalan maju. Kemudian, Wu Chen merasa lega melihat mereka bertiga pergi. Baru saja, mereka begitu berbahaya sehingga mereka hampir ditemukan. Setelah waktu yang lama, Wu Chen keluar dari tempat persembunyian. Dia melihat ke arah keberangkatan ketiga orang itu, ragu sejenak lalu melanjutkan. Dia ingin melihat apa yang mereka cari di sini. Mengikuti ketiga orang ini, Wu Chen terus berjalan. Dengan sangat cepat, mereka tiba di sebuah gua di luar. Di sini, mereka berhenti. Melihat gua besar di depan mereka, ekspresi ketiga orang itu sangat bermartabat. "Qitang, apakah binatang buas itu benar-benar ada di sana? Orang-orang dari halaman Beichen kami telah datang ke gua ini untuk menjelajahinya berkali-kali. Bahkan kepala halaman dan tetua Taisang semuanya datang untuk menjelajahinya, tetapi mereka belum dapat menemukan binatang buas itu." Zhang Feng melihat ke gua dan berkata perlahan. Qitang berkata, "Orang itu telah berada di dalam, menjaga di sini dengan diam-diam. Pasti ada beberapa rahasia sihir di sekte kuno yang dapat menghalangi penjelajahan kepala halaman dan tetua tertinggi. Bagaimanapun, orang ini adalah penjaga sekte kuno." Ling berkata, "Saya telah datang ke sini. Saya harus masuk dan melihat-lihat." Ketiga pria itu masuk dan melangkah ke dalam gua. Untuk apa ketiga orang ini ke sini? Dalam kegelapan, Wu Chen diam-diam memperhatikan ketiga orang itu memasuki gua. Ketika ketiga orang itu benar-benar memasuki gua dan memastikan mereka tidak akan keluar untuk sementara waktu, dia keluar dari tempat persembunyian itu dengan tenang dan keluar dari gua. Berdiri di luar gua, Wu Chen melihat ke dalam gua. Gua itu sangat dalam, dan hampir tidak bisa melihat ujungnya. Dia tidak tahu keberadaan mengerikan apa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah melihat keluar sebentar, Wu Chen juga berjalan ke dalam gua perlahan-lahan. Gua itu sangat dalam dan besar. Gelap tanpa cahaya apapun. Selain itu, ada kekuatan yang sangat aneh yang dapat menghalangi deteksi kekuatan jiwa. Dengan kata lain, di tempat ini, deteksi kekuatan jiwa tidak berpengaruh. Wu Chen mengerutkan kening, tetapi tidak ada cahaya. Ini bukan masalah, karena praktisi mereka memiliki penglihatan yang baik. Bahkan dalam kegelapan, seperti di dunia yang terang, tidak ada masalah sama sekali. Namun, masalahnya adalah tempat ini membatasi deteksi kekuatan jiwa, membuatnya tidak berguna di sini. Setelah ragu sejenak, Wu Chen memutuskan untuk masuk lebih dalam dan melihat ke dalam. Dia sudah tiba di sini. Jika dia tidak masuk dan melihat, bukankah dia datang sia-sia? Mengambil napas dalam-dalam, Wu Chen perlahan-lahan masuk ke dalam gua. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba, Wu Chen menginjak benda bulat, seperti bola yang menggelinding. Wu Chen menjauh dan melihat ke tanah. Tiba-tiba, dia terkejut dan tampak pucat. Dia melangkah maju mundur, karena benda bulat ini, seperti bola yang menggelinding, sebenarnya adalah tengkorak. Wu Chen mengambil gambar dadanya. Setelah beberapa saat, dia pulih. Dia menyesuaikan penglihatannya dan melihat ke tanah. Ada lebih dari satu tengkorak dan beberapa tulang lainnya di tanah. Dia pikir dia adalah murid rumah sakit Beichen, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia meninggal di tempat seperti itu. Melihatnya, Wu Chen tidak merawat mayat itu, tetapi terus berjalan. Semakin dalam dia masuk, semakin dia menemukan bahwa ada begitu banyak mayat di sini, hampir menumpuk seperti gunung. Di antara mayat-mayat ini, hanya sedikit yang merupakan manusia, kebanyakan dari mereka adalah semua jenis monster, kebanyakan dari mereka tidak lengkap, dan beberapa dari mereka masih memiliki bekas gigitan gigi. Menganalisis ini dengan hati-hati beberapa bekas gigitan, Wu Chen telah sampai pada kesimpulan yang mengejutkan bahwa pemilik gigi ini pastilah orang yang paling kuat di dunia. Kekuatannya setidaknya adalah orang yang paling kuat di Xinjiang, atau bahkan orang yang paling kuat di luar Xinjiang. Sesuatu yang mengerikan. Wu Chen diam-diam menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa di Gua Wanbat, dia mampu mengalahkan Lei Hong dan memenangkan kemenangan terakhir pertempuran dengan bantuan monster tingkat 5 Huo Luan Feng. Jika sekarang, dia tidak dapat bersaing dengan mereka yang memiliki lingkungan bintang ekstrim yang kuat. Ketika dia bertemu dengan mereka yang memiliki lingkungan bintang ekstrim yang kuat, hanya ada satu akhir baginya, yaitu kematian.
Ini bukan masalah sarana atau tidak, tetapi kesenjangan kekuatan dasar. Dalam kasus kesenjangan kekuatan yang terlalu besar, tidak peduli apapun caranya, itu tidak dapat memainkan peran setengah-setengah. Bahkan yang kuat di lingkungan bintang ekstrim, apalagi melampaui yang kuat di lingkungan bintang ekstrim, lebih menakutkan. Anda dapat dengan mudah membunuhnya berkali-kali dengan sedikit napas. Tidak ada ruang untuk melawan. Kekuatan tempur penampilannya pasti di luar imajinasi. Sekarang, Wu Chen sedikit menyesal. Mungkin dia seharusnya tidak datang ke sini karena penasaran. Jika dia ditatap oleh keberadaan misterius di gua, itu akan mengerikan. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa tidak memiliki niat untuk pergi. Medan perang di sini bukan miliknya. Jika dia tetap di sini, dia tidak punya peran apapun. Lebih baik pergi dari sini. Saat itu, getaran besar keluar dari gua, mengguncang seluruh gua dengan keras. Dengan guncangan ini, ada juga kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini sangat keras, sangat mengerikan, di luar imajinasi. Kekuatan yang mengerikan. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan melihat ke gua yang dalam. Ada kepala besar yang muncul perlahan. Kepala ini sangat besar dan mengerikan. Kekuatan itu dapat digambarkan sebagai melampaui segalanya. Ini keran. Begitu Wu Chen melihatnya, dia tidak menyadarinya. Dia terkejut saat melihatnya. Benda besar ini memiliki tubuh yang besar. Itu adalah kepala yang besar. Tidak ada bedanya dengan naga asli dalam rumor. Itu adalah tubuh yang besar, dingin dan kuat. Itu penuh dengan kekuatan amarah. Itu mengerikan. Itu pasti teroris yang kuat di luar situasi ekstrim bintang-bintang. Orang-orang bodoh ini, apakah mereka gila? Beraninya mereka memprovokasi orang yang begitu mengerikan. Teroris kuat yang melampaui situasi ekstrim bintang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan jika 3 orang kuat situasi ekstrim bintang mengambil tindakan pada saat yang sama, mereka tidak dapat melakukan apapun. Karena jarak antara mereka dan kegelapan, Wu Chen tidak dapat melihat dengan jelas. Dia hanya dapat melihat sosok yang samar-samar. Lari. Wu Chen sekali menggertakkan giginya, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan melarikan diri. Orang yang mengerikan seperti itu tidak dapat ditangani oleh siapapun. Ketiga orang bodoh itu benar-benar merasa benar sendiri. Mereka pikir mereka adalah murid sejati rumah sakit Beichen, sehingga mereka dapat berbangga diri. Raungan. Dengan raungan raksasa itu, tiba-tiba muncul kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian, 3 sosok manusia melesat mundur dari angkasa yang jauh, seperti sebuah peluru, melesat ke arah Wu Chen. Persetan denganku, aku akan melesat. Wu Chen tidak berkata apa-apa dan buru-buru menghindar. Tak satu pun dari orang-orang ini yang dapat menandinginya. Jika mereka terkena, mereka akan hancur dalam sekejap karena tubuh dan tulangnya yang buruk, tetapi mereka tidak cukup untuk melihat. Wu Chen hanya menghindar, dan kemudian 3 sosok melesat keluar dari angkasa, jatuh dengan keras ke tanah, berlumuran darah, sangat terluka. Melihat ini, Wu Chen penuh simpati untuk ketiga orang yang tidak beruntung itu. Bagaimanapun, mereka takut untuk masuk lagi. Ayo keluar dari sini. Ini sama sekali bukan tempatku bisa masuk. Wu Chen memiliki pengetahuan diri. Meskipun dia tidak takut dengan keberadaan apapun di dunia, dia tidak akan pernah sebodoh ketiga orang ini untuk menantang kekuatan terkenal di dunia di luar bintang ekstrim, yang tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, sebelum dia bisa mengungsi, dia melihat sebuah benda besar menyembul dengan cepat dari dalam gua. Ini naga. Ini naga. Melihat pria besar ini, Wu Chen tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia juga mengenal orang ini. Namanya Changlong, yang merupakan salah satu keluarga naga. Dibandingkan dengan Jiaolong, dia tidak tahu harus kemana. Kebangsaan naga adalah salah satu ras terpenting di alam semesta. Faktanya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada imajinasi. Bahkan orang-orang kuat tingkat dewa tidak berani memprovokasi dengan mudah. Keberadaan tingkat ini terlalu mengerikan. Mengapa tetua Taisang tidak datang? Kita sama sekali tidak bisa menahan orang ini. Ling memuntahkan beberapa suap darah. Kali ini, mereka datang ke sini setelah mendapatkan persetujuan dari para tetua. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan berani memprovokasi teroris ini. Mereka tidak akan membawa hal seperti itu sampai mati. Tunggu dan lihat.
Tetua tertinggi akan segera datang. Mata Tibetan Feng juga penuh dengan ketakutan. Dalam tindakan ini, mereka bertindak sebagai umpan untuk memancing lelaki tua itu keluar, dan kemudian saudara tertua akan menggunakan kekuatan tertingginya untuk menyingkirkan lelaki itu secara otomatis. Itulah yang ingin mereka lakukan. Apakah tetua Taisang datang? Wu Chen terkejut. Mendengarkan nada bicara kedua pria itu, sepertinya mereka telah merencanakan untuk mengambil tindakan kali ini, bukan hanya untuk membunuh naga itu dengan darah mereka sendiri. Setelah memikirkannya, Wu Chen segera mengerti bahwa tempat rahasia Changlong ditemukan oleh tetua tertinggi rumah sakit Beichen dan dipindahkan ke dunia Beichen. Rumah sakit Beichen pasti telah menjelajahi setiap sudut dengan hati-hati dan teliti. Tidak mungkin untuk tidak tahu bahwa ada Changlong yang kuat di sini. Karena mengetahui bahwa ada Changlong yang kuat di sini, ia tidak akan membiarkan murid sejati masuk dan mati. Bagaimanapun, murid sejati memainkan peran penting di Akademi Beichen. Salah satunya adalah kehilangan besar. Bukan hanya halaman Beichen, tetapi juga sekte super lainnya. Kematian murid sejati manapun adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Saya tidak melihat bahwa salah satu dari mereka bersedia untuk secara paksa mengubah aturan pemilihan universal demi kematian murid sejati Lei Hong. Oleh karena itu, murid sejati adalah fondasi sekte super dan keberadaan sekte super yang paling penting. Binatang buas, jangan liar. Tiba-tiba, suara guntur datang dari luar, disertai dengan suara guntur. Ada dua kekuatan super besar, kedua kekuatan ini sangat menakutkan, jauh melampaui imajinasi Wu Chen. Kemudian, kedua sosok itu mendarat begitu saja. Ini adalah dua orang tua dengan rambut putih. Mereka mengenakan pakaian abu-abu dan putih. Mereka terlalu tua untuk terlihat seperti apapun. Kulit di wajah mereka sangat keriput. Mereka jelas sangat tua. Apakah ini tetua tertinggi? Mata Wu Chen terbuka lebar. Dia melihat kedua tetua itu. Dia bertemu dengan kepala suku, wakil presiden, dan tetua. Ini adalah pertama kalinya aku melihat orang tua itu. Dia terkejut. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah orang yang paling kuat di luar bintang, keberadaan tingkat tertinggi, dan kekuatan yang sangat mengerikan. Changlong menatap kedua lelaki tua itu dan meraung. Dari kedua lelaki tua itu, dia mencium kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan semacam itu, yang sama sekali tidak kalah darinya, benar-benar sangat kuat. Tepat ketika Wu Chen berpikir bahwa akan ada pertempuran besar, hasil dari insiden itu sekali lagi di luar dugaannya. Melihat naga ini berbalik, dia melarikan diri, seolah-olah dia tidak ingin bertarung dengan kedua lelaki tua itu. Faktanya, dalam beberapa tahun ini, tetua tertinggi dan kepala halaman telah datang ke sini untuk menjelajah berkali-kali, dan mereka semua ingin menaklukkannya, melayani mereka dan bertindak sebagai penjaga halaman. Namun, jelas bahwa Changlong tidak akan pernah setuju. Itu adalah penjaga sekte kuno ini di sini. Itu benar-benar setia kepada sekte kuno itu dan tidak akan memilih tuan kedua. Bahkan jika sekte kuno itu telah dihancurkan, itu tidak akan menyerah pada istana Beichen. Adapun gua ini adalah gua yang setia kepada sekte kuno itu. Di dalamnya terdapat susunan sekte kuno. Selama ia bersembunyi di gua ini, tidak peduli siapa orangnya, ia tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan jika itu adalah kepala halaman Beichen, atau tetua Mahaguru, tidak terkecuali. Kemana lagi, binatang buas? Melihat Changlong akan pergi, kemana kedua tetua tertinggi itu mau pergi? Orang ini sangat licik. Ketika ia melihat mereka masuk, ia akan bersembunyi. Bahkan mereka tidak dapat menemukan jejak apapun. Oleh karena itu, mereka memikirkan segala macam cara untuk memaksa geng ini keluar, dan kemudian membersihkannya. Mereka tidak ragu untuk membiarkan murid-murid yang sebenarnya melakukan umpan. Sekarang mereka akhirnya memancingnya keluar. Bagaimana mungkin kita menyerah? Dalam sekejap, kedua lelaki tua itu bergegas masuk. Hari ini, tidak peduli apapun, mereka akan membersihkan naga itu dan menggunakannya untuk rumah sakit Beichen mereka. Melihat Changlong dan kedua tetua itu pergi, Wu Chen selalu dalam keadaan kaget dan tidak dapat kembali kepada tuan untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu kapan aku bisa pulih sepenuhnya. Dulu, kekuatannya lebih kuat daripada naga dan tetua Taisang. Namun, sejak kecelakaan itu, dia telah kembali. Sekarang, pemulihan kekuatannya masih jauh.
Tidak mungkin pulih sepenuhnya dalam 1 atau 2 hari. Siapa kamu? Tiba-tiba, cahaya dingin datang ke Wu Chen. Tubuh Wu Chen bergetar dan dia terkejut. Dia melihatnya. Pada saat ini, Ling, Zhang Feng dan Qi dan Tang telah berdiri. Mata mereka semua menatap Wu Chen, dan ada rasa dingin di mata mereka. Wu Chen terkejut. Dari mata ketiga orang ini, dia membaca rasa membunuh. Dia mengerti bahwa ketiga orang ini sedang membunuhnya. Wu Chen tidak ingin memperhatikan ketiga orang itu dan berkata, saya murid tingkat pemula Akademi Beichen. Wu Chen memilih untuk melaporkan identitasnya untuk melihat apakah ketiga orang itu akan melawannya. Jika ketiga orang itu bertekad untuk membunuhnya terlepas dari identitas mereka, maka dia tidak akan pernah takut pada apapun. Jika ketiga orang itu masih dalam kondisi prima, dia mungkin takut pada sesuatu. Tetapi sekarang ketiga orang itu telah terluka parah, apa yang mereka takutkan? Ketiga orang itu menunjukkan penghinaan mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa Wu Chen adalah murid dari halaman Beichen. Ini adalah tempat rahasia Changlong. Tidak seorang pun bisa masuk kecuali orang-orang dari halaman Beichen. Dalam hal prestasi dan kekuatan Wu Chen, dia hanyalah seorang murid pemula. Di depan para murid sejati ini, dia terlalu rendah hati untuk bersikap lebih rendah hati lagi. Wah, beraninya aku berbicara seperti ini di depan para murid sejati. Cepat berlututlah. Qi dan Tang meraung. Berlututlah.